يرجون تجارة لن تبور. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pekan ini kita akan melanjutkan kajian terkait dengan fikih ibadah kita, masih seputar kitab salat. Hari ini kita akan mengenalkan 3 jenis salat yang yakin familiar, sudah sering mendengar, bahkan mungkin sudah pernah mengaplikasikannya praktek, tapi sekaligus kita akan meluruskan seluk-beluk yang mengitari 3 jenis sholat ini yang mungkin masih ada sebagian dari kaum muslimin dalam bahasa ringkesnya kurang tepat di dalam mempraktekannya. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan gini, Mas Taufik ya, umpamanya Mas Taufik ya, ada si A sama si B, si A, si B. Si A sholat sunnah fajar, atau istilah lain sholat sunnah qobliyah subuh, simple Mas. Bacaannya nggak panjang, gerakannya nggak suwi-suwi. Si B sholat sunnah fajar itu nama lainnya sholat qobliyah subuh. Bacaannya panjang, gerakannya juga lama. Pertanyaannya, yang bagus yang mana? Si A atau si B? Yang mana si A? Yakin? Ya. Betul, jawabannya si A. Yang sholat sunnah qobliyah subuhnya itu simple, standar, itu jauh lebih baik daripada yang lama, ya, sholat sunnah qobliyah subuhnya. Kenapa? Karena itulah yang dicontohkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membawa Imam Hasan Al Basri memberikan kaidah, sedikit sesuai tuntunan Rasul lebih baik dibandingkan banyak tapi mengingkari tuntunan Rasul. Ya, jadi tidak semua ibadah yang panjang dan banyak mesti benar. Ya kan? Karena bisa jadi sudut pandang awam atau manusia itu sing penting akeh, sing penting suwi, sing penting dowo. Ya, seperti Rasul nggak mengajarkan harus zikir sampai membaca umpamanya Al-Ikhlas sampai 10.000 kali, 10.000 kali, kan nggak pernah Rasul nyontohkan. Berarti membaca 10.000 kali Al-Ikhlas malah nggak ada tuntunannya, percuma. Ngentekne abab lah sebenarnya. Wis kesel, ya kan? Ngentekne waktu, ngentekne abab nggak dapat pahala. Artinya itulah kita dituntut untuk cerdas dalam arti ini bisa berpikir sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu prolognya ya, mukadimahnya, bahwa kita berusaha ibadah itu bukan masalah getok tular, jari ini, ya, omongi apa? Ya, kalau omongan saya nggak perlu dijadikan contoh. Tapi kalau ternyata omongannya sabda Rasul, ternyata penjelasan omongannya Abu Bakar, Umar, ya itu bisa dijadikan pedoman. Nah ini 3 sholat ini ya familiar di kita, dan karena kita katanya memakai madhabnya Imam Syafi'i, maka kita nanti akan jelaskan sesuai madhab Syafi'i. Baru kalau ada rojihnya atau yang lebih mendekati benarnya sesuai dengan apa yang Rasul contohkan, kita akan sampaikan. Yang pertama adalah sholat qadha. Definisi sholat qadha atau qadha'us sholat yaitu melaksanakan sholat di luar waktunya dikarenakan uzur. Uzurnya cuma 2. Ya. Ini yang disebut dengan sholat qadha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minin kitabam mauquta." Ini bunyinya seperti itu. Jangan dibaca kayak orang Betawi ya. Nanti kitabam mau kita mau sholat terserah, mau enggak ya terserah. Jangan, mau kita. Artinya sudah ada jadwalnya. Inna sholata, sholat 'alal mu'minin diwajibkan bagi orang beriman kitabam mauquta. Sudah ada
jadwalnya. Artinya, ya sholat subuh di waktu subuh, sholat zuhur, asar, maghrib, isya di waktunya itu. Sehingga ada waktu yang tidak boleh melaksanakan sholat secara normal. Yang pertama, waktu terlarangnya kapan? Dari ba'da subuh sampai matahari terbit sepenggalah. Waktu yang kedua kapan? Kebablasan. Pas kentang-kentang ini bahasa Indonesianya apa ya? Tepat matahari di atas kepala. Ya, itu juga nggak boleh. Makanya nunggu geser dikit baru masuk waktu sholat zuhur. Yang ketiga, selepas asar sampai maghrib. Ya, selepas asar sampai maghrib. Ini waktu dilarang sholat dan dilarang titik-titik. Ini 3 waktu dilarang sholat. Yanhana nafsu sallallahu alaihi wasallam an nusalli fiha. Rasul melarang di 3 waktu ini kita sholat. Wa nukabbir mautana, mengkuburkan jenazah kita. Berarti nguburin jenazah juga dilarang di waktu ini. Nanti saya terangkan. Ya, nguburin jenazah itu juga nggak boleh di waktu 3 ini. Ya, nanti saya jelaskan. Ini untuk apa? Untuk sholat yang normal. Tapi bicara qadha ini kan di luar normal. Kenapa? Melaksanakan sholat di luar waktunya. Dikarenakan uzur. Uzurnya apa? Cuma 2. Keturun, kelalen. Ketiduran sama kelupaan. Namanya ketiduran, ora bendino. Yang namanya kelupaan juga tidak everyday, nggak mungkin lah. Ya, bukan setiap hari. Namanya kelupaan, masa bendino kelupaan. Itu namanya habit. Ya, kalau bendino itu namanya habit, bukan kelupaan atau ketiduran. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, man nama au nasiya, siapa yang ketiduran atau lupa, ya, fasolli ma dzakara, maka dia diminta sholat ketika dia pas ingat. Ya, ingat itu berarti ketika udah bangun ingat, ketika sudah sadar ingat. Lah, keturunan dari ketiduran itu pingsan. Keturunan dari kelupaan, hilang akal sementara, atau bahasa ringkesnya gendeng parsial. Tahu gendeng parsial, Mas? Kan ada orang yang kumat-kumatan, ya, urung hilang telat obatnya, ya, itu kadang kumat. Maka pas kumat itu, ya namanya orang lagi gendeng, Mas. Dia terangkat, nggak punya kewajiban sholat. Ya dia nggak sholat ya apa-apa jenenge wong gendeng. Maka kalau nggak mau wajib sholat ya itu kan mudahnya kan gitu. Tapi ketika dia minum obat dan sadar, diingatkan, tadi pas kamu kumat belum sholat asar mamanya, maka sholatlah. Itu diingetin, Mas. Nah ini alasan bolehnya mengqadha sholat. Sekarang gini, kalau dari definisi melaksanakan sholat di luar waktunya, ketika baru bangun atau tidur, maka di waktu itu harus segera ditegakkan. Contohnya, subuh sekarang kan jam 4 lebih dikit, ya, nggak sampai setengah 5. Ternyata bangunnya pas jam 5.30 atau mungkin jam 6. Berarti kan sudah masuk di sini matahari terbit. Ya, ini kalau waktu biasa nggak boleh dia sholat. Tapi karena dia belum subuhan, baru bangun, maka mau nggak mau di waktu ini dia harus segera subuhan. Ya, segera subuhan. Atau yang kelupaan, jenenge wong kelupaan juga biasanya udah sholat. Ya, biasanya mungkin asar sholat. Ya, hari itu mungkin karena
bepergian belanja, rasane sih koyoke wis salat. Jebule sampai jam maghribnya sekarang 5:30 anggap ya. Jam 17:18 ya, dia baru diingatkan, "Hei, mau kan awakmu salat asar purung?" Wah, belum. Padahal sudah jam terlarang untuk salat. Mau nggak mau harus melaksanakan salat asar. Nah, sekarang yang diqadha itu salat apa saja? Jelas hadisnya hadisnya itu riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi habis salat asar, ngimami ya, habis salat asar, tiba-tiba beliau kemudian berdiri salat 2 rakaat. Padahal semua tahu nggak ada salat ba'diyah asar. Tapi Rasul salat ba'diyah asar sepenglihatan Anas bin Malik. Kemudian ditanya, "Rasul salat apa?" Ya, kan nggak ada salat ba'diyah asar. Rasul jelaskan, tadi ketika waktu zuhur, selepas salat zuhur ada tamu yang datang. Ya, ada utusan dari Najran. Kemudian tanya masalah agama gini-gini sampai tersibukkan dengan tamu itu. Artinya Rasul belum sempat sholat sunnah ba'diyah zuhur. Dan Rasul itu tidak pernah melupakan sholat ba'diyah zuhur karena termasuk sholat rawatib yang sunnah mu'akkadah. Karena sholatnya sunnah mu'akkadah dan Rasul rutin tidak pernah meninggalkannya, maka karena ada udzur tersebut, sholat sunnah ba'diyah zuhurnya ditaruh di ba'diyah, bukan ditaruh di ba'diyah asar, ditaruh selepas sholat asar. Meskipun dengan niat apa? Mengqadha 2 rakaat ba'da zuhur. Ini dibolehkan. Apalagi sholat yang sifatnya sholat wajib, otomatis lebih ditekankan. Ya, otomatis lebih ditekankan. Ya, oleh karena itu yang boleh diqadha yaitu pertama sholat wajib, yang kedua sholat yang sifatnya sunnah mu'akkadah, tetapi kita sudah terbiasa alias rutin mengerjakannya. Ya, jangan karena terus belajar di sini ya sesuk ya bar subuhan sholat langsung Mas. Bar salam mbek imam sholat. Wus, jamaah bingung iki. Ki sholat apa iki ana sholat ba'diyah subuh. Mas, aku mau qobliyah subuh, tapi komat dhisik. Aku sholat bareng imam saiki tak qadha. Wah, modus gitu ya. Karena nggak biasa sholat qobliyah subuh. Beda ceritanya kalau kita sudah rutin qobliyah subuh. Kemudian bangun-bangun jam segini, ya bangun-bangun jam segini, maka kita sholat subuh, qadha, baru kemudian melanjutkan sunnah qobliyah subuh dibolehkan. Dengan syarat apa tadi Mas? Rutin, sudah biasa istiqomah, jadi pahala itu terus mengalir, gitu. Nah, ini yang sifatnya sholat qadha, ya, pokoknya mengganti, ya, sifatnya mengganti sholat yang wajib maupun sholat sunnah mu'akkadah di waktu yang sudah keluar dari ketentuannya. Sekarang gini, kalau ada orang ketiduran habis sholat duhur, jam 1 turu, jam 1 turu, Yahmene tangi, dia sudah sholat duhur. Apakah dia kemudian mengqadha salat asar? Yo, bingung nggak? Jam 1 siang tidur. Udah salat duhur ya, jam 1 siang tidur. Bangun jam Yahmene, jam 5 lagi tangi, Mas. Apakah kemudian dia mengqadha salat asar? Bagus sekali. Enggak. Kenapa? Karena masih sisa waktu asar. Segera dia bangun, segera dia tunaikan sholat asar. Mumpung masih ada pada waktunya. Jadi kalau sudah lepas dari waktunya, itulah yang disebut dengan sholat qadha. Ya, nanti bisa dilanjutkan dalam pertanyaan ya kalau bingung. Yang kedua sekarang ada sholat jamak dan sholat qashar. Rekan-rekan sekalian, ini dua istilah yang berbeda. Ya, ada istilah jamak, ada istilah qashar. Jangan seakan-akan ini satu kesatuan. Jamak ada ketentuannya, qashar ada ketentuannya. Paham sampai sini ya? Jadi orang mesti
Oh, salat apa? Salat jamak. Oh, jamak qashar. Oh, salat qashar. Oh, qashar mesti jamak. Enggak. Ini ada ketentuan, ini ada ketentuan. Meskipun nantinya bisa jadi terkombinasi. Ya, tapi pada awalnya ini semuanya terpisah. Kita jelaskan. Kita awali dengan yang qashar dulu. Qashar definisinya meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat untuk keringanan untuk keringanan langsung saja safar. Ya, sholat qashar, saya bacakan definisinya ya. Meringkas sholat yang 4 rakaat, berarti sholat apa saja yang 4 rakaat? Duhur, asar, isya. Berarti yang bisa diqashar berapa sholatnya? 3 sholat. Duhur, asar, isya. Menjadi 2 rakaat, artinya maghrib bisa diqashar? Enggak. Subuh bisa diqashar? Enggak. Karena ini betul terjadi. Ya, saya pernah sholat di rest area Jombang. Ya, Jombang itu kan ada 2 rest area, ada yang kecil yang besar. Yang besar itu pernah sholat di situ, saya makmuman, ada imamnya. Tapi saya nggak masbuk, saya masih ketemu dengan Fatihahnya imam. Sholat maghrib itu. Nah, habis itu ikut rakaat pertama, selesai, ikut rakaat kedua, imamnya salam. Otomatis kan saya masih tahiyat awal gitu Mas ya. Imamnya kok salam, ya saya ngadeg dewe. Sampai saya genepin 3 rakaat, salam, imamnya belum pindah. Kemudian saya datang, Pak Imam mohon maaf, tadi jenengan sholat apa? Sholat maghrib. Ya, lah kok mung 2 rakaat, kirang setunggal. Saya qashar Mas. Waduh. Aduh, susah kayak gini kan. Sholat itu kalau safar diqashar Mas. 2 rakaat. Waduh, repot ini. Ya, berarti kan ada kekeliruan dalam memahami. Jadi kabeh pokoknya diqashar dadi loro, maghrib ya dadi loro. Nah, ini kan repot. Ya, padahal definisinya ini boleh diringkes yang 4 rakaat. Karena pada awalnya, rekan-rekan sekalian, sholat itu sebelum adanya Isra Mi'raj itu diwajibkan 3 waktu. Pagi, petang, sama tengah malam. Ya, pagi, petang, sama tengah malam. Makanya ada zikir pagi, zikir petang, sama sholat tahajud. Itu awalnya. Dan setiap sholatnya itu 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi pagi 2 rakaat, petang 2 rakaat, qiyamul lailnya, tahajudnya juga 2 rakaat. Itu awalnya. Maka ketika sudah Isra Mi'raj, Nabi mendapatkan perintah wajibnya sholat 5 waktu, maka kemudian di waktu paginya ditambah siangnya, yaitu duhur, kemudian asar, petangnya tetap, tengah malamnya dipindahkan, bisa di awal malam. Yang awalnya nanti 2 rakaat menjadi 4 rakaat, kecuali subuh tetap 2, dan maghrib ditambahi menjadi 3. Itu toh. Sehingga ketika ada keringanan karena safar, maka sholat yang tadi 4 rakaat balik lagi seperti awal mula Islam, yaitu 2 rakaat. Inilah yang disebut dengan rukhsah atau keringanan. Oleh karena itu, qashar hanya ada dalam satu situasi, yaitu safar. Di luar safar tidak ada qashar. Umpamanya qadha. Ya, urung sholat duhur. Bangunnya jam 4 sore, Mas. Waduh, aku urung sholat duhur. Piye iki? Ya mau nggak mau harus sholat duhur. Wes tak qashar wae sisan lah. Ben ringkes nggak bisa. Ya, sampean keturun kok enaknya mengqashar. Qashar itu hanya ada saat safar. Sekarang kita pakai madzhabnya Syafi'i, safar itu harus dengan beberapa ketentuan.
Pertama, safarnya tidak boleh maksiat. Biar dapat keringanan ini. Wong Solo, wong Boyolali, mana yang di Jakarta? Nyapo, deleng konser dangdut ya. Wah, ini ya. Yo, jelas beli tiket premium ya. Safar saya ke Jakarta, itu nggak boleh untuk mengkosor sholat mas. Tobat sih, habis tobat pindah niat baru boleh kosor. Karena nggak boleh niatnya maksiat. Saya mau ke Singapura, ke Malaysia, apa? Deal-dealan apa? Capji itu mas? Nah, capji apa mas? Bahasa dulu apa? SDSB. Wah kan? Judi berarti kan? Ya. Kemudian atau bisnis khamer, ya kan? Kemana? Ke luar negeri hanya untuk bisnis minuman memabuk. Maka ini safarnya tidak terhitung safar dalam fikih Islam. Jadi nggak boleh ada istilahnya kosor sholat. Kalau mau kosor tobat dulu, baru kemudian bisa kita masukkan kategori safar. Yang kedua, yaitu bisa melaksanakan pada waktunya. Ya, jadi sholat itu bisa dikosor ketika bisa dilaksanakan pada waktunya. Duhur, waktu duhur, asar atau waktu asar, atau nanti kita akan masuk yang ke sini. Yang jelas jangan seperti yang tadi kami maksudkan, qadha tapi dikosor. Kemudian yang ketiga, nah ini pentingnya. Yang ketiga yaitu safar dengan jarak tempuh, ya, dengan jarak tempuh 16 farsah. 16 farsah itu 4 burud. Nah, apa iki? Lah ini ilmunya orang dulu gini, bukan KM. Ya, 16 farsah. 16 farsah itu 4 burud. Burud itu ya barit, Mas. Barit itu pos. Jadi di zaman Umar itu sudah ada Diwanul Barit, kantor-kantor pos. Ya, jadi setiap pos itu kurang lebih ada di berapa ini? Berarti 16 bagi 4 itu berapa? Kurang lebih 4 farsah. Itu sudah ada pos baru. Makanya dulu Umar itu di Madinah itu dulu ada batu besar. Ya, batu besar, kemudian ada batu yang semakin kecil, kemudian ada batu yang terkecil. Yang itu paling bisa terkena matahari. Ya, paling bisa terkena matahari. Maka Umar itu apal kalau ngirim surat melalui pegawainya itu, pegawai pos itu, kalau sudah 1 hari, 2 hari, 3 hari, atau lebih dari itu sepekan, itu batunya itu condongnya kemana itu Umar tahu. Ya, namanya batu condong itu hajarun ma'ilun. Hajar itu batu, ma'il itu condong. Jadi kalau mamanya ngirim surat ke Syam, ya kan, itu 2 pekan apa itu batunya itu kelihatan condong segini. Ya, berarti Umar udah tahu, oh iki kudu sampai kono, kudu normalnya. Berarti 2 pekan lagi harusnya sudah ada surat balasan. Itu nanti ya karena panas dan gerakan angin, batu ini bisa balik lagi seperti ini. Itu disebut dengan apa namanya? Hajarun ma'il. Ya. Kemudian Islam nggak cuma di Jazirah Arab. Sudah sampai ke Syam, sudah sampai ke Afrika, bahkan ke Eropa. Makanya nanti di belahan bumi yang mana masih pakai sistem Umar tadi, maka orang-orang non-Arab pun mengenalnya hidup dengan Hajarun Ma'il. Cuma kan mereka nggak paham hajar, mereka taunya hajar bahasanya lain seperti stone, maka disebut dengan stone, tapi karena mereka nggak bisa ngomong ma'il, jadinya mel. Stone mel. Itulah kemudian mengawali surat bahasa Inggrisnya apa, Mas? Mail. Sampai elektronik surat email. Karena awalnya mail itu artinya condong. Itu awalnya, Mas. Mail. Seperti itu. Nah, ini. Tapi tenang saja. Ulama kontemporer seperti hanya para ulama seperti yang Syekh Shalih Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan itu mengcompare 4 burud itu perjalanan kurang lebih 1 burud itu setengah hari. Berarti 4 burud 24 jam
atau sehari semalam. Atau kalau pakai kilo itu 81 sampai 85 kilometer. Maka kalau ada orang yang niat menempuh perjalanan di level KM sekian, itu sudah masuk untuk safar. Berarti sudah disebut dengan musafir. Ya, ini saya jelaskan sesuai dengan fikihnya Imam Syafi'i. Ya, fikihnya Imam Syafi'i. Tapi fikih-fikih yang kemudian menjadi mayoritas ulama, apalagi kontemporer, yang mereka lebih mengedepankan mazhabnya Imam Ahmad, yaitu Hambali, safar itu ketentuan jarak tempuhnya yaitu uruf. Uruf itu kebiasaan dan adat di masyarakat setempat menyebut itu safar atau belum. Ya, bukan karena waktu tempuh lama atau KM lamanya. Contohnya sekarang gini. Kita masuk pintu tol Colomadu ngemplak sampai Sragen atau Ngawi ya, berapa Mas? Kalau Sragen kan Kebak Keramat 24. Kemudian kurang lebih ada di 60, 64 lah. Ya, kurang lebih di 60, 64. Ya kok malah duit ya, nggak tahu nih. KM-nya Mas. Oh, berarti 14 kilo. Masya Allah. Berarti anggap yang belum 80 kilo, tapi kita sudah merasa kalau ke sana safar. Masyarakat tahu kalau itu safar, kira-kira mana kalau ke timur? Ngawi ya? Ngawi lah, Ngawi anggap kalau belum 80, anggap perbatasan Sragen sama Ngawi. Semua kita memaklumi kalau Solo ke Sragen Timur, ya kan, atau menuju Ngawi itu sudah safar, meskipun belum sampai 80 kilo. Ya kan? Bedakan kalau orang tinggal di Jakarta Selatan, ya. Jadi kita dari Solo ke Ngawi tadi naik tol berapa menit? Berapa menit Mas, Sragen? Setengah jam ya? Sampai tol Ngawi lah? Setengah jam lah ya? 40 menit? 40 menit. Anggap 40 menit. Kemudian kalau kita hidup di Jakarta Selatan, mau ke Jakarta Utara mamanya, berapa Mas Nur? 2 jam. Ya kan? Karena kemacetannya. Ya, karena kemacetannya. Tapi orang Jakarta, ke Jakarta Selatan, ke Utara, mereka belum menyebut safar. Padahal 2 jam. Kita ke Sragen atau ke Ngawi nyebut safar meskipun baru 40 menit. Itulah disebut dengan uruf. Ya, itulah disebut dengan uruf. Jadi bukan masalah jarak tempuhnya ya ataupun lama perjalanannya, tapi masyarakat melihat, umpamanya kita ke Solo, kemudian dari Solo ke mana? Wonogiri ya safar. Sing Klaten Mas. Klatene lek kur kene Tegal Gondo apa? Yang pasar sini yang udah Klaten, Tegal Gondo. Tegal Gondo kan udah Klaten. Tapi kan orang nggak tahu, nggak menyebut sini Tegal Gondo safar kan? Beda kalau Ceper atau Cawas Pucuk sama-sama Klaten, tapi kita menyebut sudah safar. Itulah fungsinya dari uruf. Kalau masih bingung, wah Ustaz saya nggak mudeng masyarakat saya nyebut safar apa enggak, baru kita boleh pakai acuan ini. Ya, oh nggak tahu Ustaz, ya. Keluarga saya nggak mudeng, itu safar enggak? Ya, saya tanya tetangga, saya tanya Pak RT nggak mudeng, itu safar apa? Belum. Maka baru boleh pakai acuan ini. Kalau ini kan mudah sekali, buka Google Map, lokasi Anda, lokasi tujuan, berapa kilo itu kan kelihatan. Nah, itulah yang membolehkan kita safar. Ya, safar. Artinya kalau kita sudah ada di acuan itu, contohnya kita sudah kita mau dari Solo mau ke Surabaya, jelas tujuan kita Surabaya. Berangkat dari sini, kantor sini itu jam-jam 11:30, otomatis masuk pintu tol Ngemplak sudah waktu duhur kan? Ya, sudah waktu duhur otomatis. Kayak Ngemplak udah 11:30 lewat. Maka rest area terdekat, masih rest area yang itu kan, yang besar itu, maka kita boleh mampir. Kenapa? Karena sudah masuk safar.
Paham sampai sini? Paham ya? Jadi meringkas sholat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat karena adanya keringanan safar. Artinya nanti selama dalam perjalanan itu boleh seperti ini. Meringkas sholat, meringkas sholat, meringkas sholat. Sudah. Sekarang yang terakhir. Yang terakhir adalah, nanti dulu mas, biar nanggung ini, biar nanti ya, mungkin nanti ngelumpuk pertanyaannya. Sebentar mas. Yang jamak itu menggabungkan sholat yang waktunya berdekatan karena adanya kebutuhan. Nah, sekarang yang terakhir, yaitu sholat jamak. Definisinya mas ya, menggabungkan sholat yang waktunya berdekatan. Untuk lebih gampangnya, berapa jumlahnya? 2 sholat yang waktunya berdekatan karena adanya kebutuhan. Berarti sudut pandangnya jamak karena apa? Kebutuhan. Nanti saya jelaskan. Sekarang ini, menggabungkan 2 waktu sholat yang berdekatan. Contohnya apa? Duhur dan asar. Maghrib dan isya. Ya, subuh bisa? Nggak bisa. Subuh mau digabung sama mana? Subuh digabung sama isya kesuwen. Ya kan? Belum waktu masuknya sholat. Sekarang kalau subuh dilakukan di waktu zuhur, apa namanya? Terlalu keluar dari waktu sholat subuh. Makanya subuh berdiri sendiri. Zuhur dan asar digabung berarti 4 rakaat tambah 4 rakaat. Maghrib dan isya digabung 3 rakaat tambah 4 rakaat. Ya, bentar. Sekarang dalam prakteknya, apabila sholat zuhur dan asar dijamak di waktu zuhur, itulah yang disebut dengan jamak takdim. Sholat zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar disebut jamak takhir. Begitu juga mengikuti maghrib dan isya dikerjakan di waktu maghrib namanya jamak takdim. Maghrib dan isya dikerjakan di waktu isya sebutnya jamak takhir. Ya, paham? Dan ini semuanya ada contohnya. Contoh yang pertama, ya, sudah paham definisinya ya? Karena adanya kebutuhan. Kira-kira perjalanan safar itu membutuhkan apa enggak? Suatu kebutuhan apa enggak? Perjalanan safar, apalagi safar dulu sangat capek loh mas. Termasuk di sini apa enggak? Termasuk. Oleh karena itu, ketika safar, pertama sudah mendapatkan keringanan mengqashar dan mendapat juga kebutuhan uzur untuk menjamak. Berarti di dalam perjalanan safar. Sekali lagi, perjalanan safar. Jadi pas melakukan mas. Ya, pas melakukan itu bisa menggabungkan antara jamak dan juga qashar. Contohnya langsung dari Nabi. Nabi SAW ketika mau umroh qadha, beliau dari Madinah berangkat. Ya, beliau dari Madinah berangkat, itu beliau jalan, kemudian sampai di tempat yang disebut dengan Dzul Hulaifah, sekarang disebut dengan Abar Ali atau Bir Ali, maka beliau kemudian melaksanakan sholat zuhur dan kemudian dijamak dengan sholat asar. Kenapa? Karena Bir Ali zaman Nabi itu sudah keluar dari pusat kota Madinah. Sekarang sih karena perluasan jadi beda. Zaman Nabi itu sudah keluar dari pusat Madinah. Oleh karena itu Rasul menjamak zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, berarti jamak apa? Jamak takdim. Dan karena beliau dalam proses safar berjalan, maka zuhurnya beliau ringkas 2 rakaat, asarnya juga beliau ringkas menjadi 2
rakaat. Jadi 2 rakaat tambah 2 rakaat. Itu contoh menggabungkan jamak dan qasar. Contoh jamak takhir. Jamak takhir, ketika perjalanan ke Tabuk, perang Tabuk itu kan berhari-hari. Terkadang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jalan sudah masuk waktu zuhur. Rasul minta sahabat tetap jalan. Kita cari tempat rest area yang bagus untuk ngecamp yang terbaik. Dan itu kadang sampai masuk waktu asar. Maka kemudian Rasul pun menghentikan pasukan, mendirikan tenda, kemudian sholat jamak zuhur dan asar di waktu apa? Asar, ya kan? Karena zuhurnya udah lewat, waktu asar. Berarti jamak takhir. Karena beliau dalam posisi safar, ya, posisi safar, maka beliau ringkes sholat yang tepat pada waktunya. Berarti waktunya yang bisa diringkes asar. Yang zuhur tetap sesuai porsinya. Ya kan? Sekali lagi, zuhur karena sudah lewat. Sudah lewat kan? Maka beliau tetap mengerjakan 4 rakaat plus bangun lagi untuk melaksanakan 2 rakaat asar. Ya. Jadi gitu, nggak seenaknya Mas. Ya, 2 rakaat, 2 rakaat. 2 rakaat itu kalau dilakukan di takdim di waktu zuhur, maka zuhurnya 2 rakaat, asarnya belum masuk waktunya juga bisa kita jamak dan kita ringkas 2 rakaat. Tapi kalau kita jamak takhir di waktu asar, berarti sudah lepas waktu zuhurnya? Sudah. Berarti tidak ada keringanan untuk qasar. Karena tadi masuknya gini. Bisa dilaksanakan pada waktunya. Buktinya kan nggak bisa, Mas. Zuhurnya tadi lewat. Baru sekarang asar. Berarti zuhurnya 4 rakaat, asarnya baru bisa diringkes 2 rakaat. Gitu. Hah? Enak takdim, betul. Kalau posisinya gini enak takdim. Betul. Kemudian apalagi tadi? Lali Mas Akar ngomong apa? Nah, enggak apa-apa. Nah, itu perbedaan takdim dan takhir untuk zuhur dan asar. Kalau maghrib dan isya nggak terlalu ada bedanya. Nggak terlalu ada bedanya. Kenapa? Kalau dilakukan safar, ketika masuk waktu maghrib, berarti jamak takdim. Sholat maghribnya berapa rakaat? 3 rakaat. Dijamak, dikosor dengan isya, berarti berapa rakaat? 2 rakaat. Tapi kalau takhir, ya, ketika saat safar dalam perjalanan, jamak takhir, maka sholat maghribnya berapa rakaat? Ya tetap telu, ora iso dikosor, ya kan? Tapi masih bisa dijamak. 3 rakaat baru isya-nya 2 rakaat. Jadi nggak ada masalah kalau maghrib isya. Sampai sini bisa dipahami ya? Nah, itu kalau memang ada kebutuhan safar dalam perjalanan. Ternyata ada kebutuhan-kebutuhan yang lain. Sebagaimana riwayat Anas bin Malik dan Abdullah bin Umar ketika kunna shallaina zuhran wa asran maghrib wa isya. Digabung maksudnya. Kami dulu sholat zuhur sama asar, maghrib sama isya, sab'an au thamanian. 7 atau 8 hari. Ngono terus. Ya kan? Kemudian muridnya, para tabiin bertanya, iki ana apa? Sholat iso digabung-gabung itu. Baru kemudian Abdullah bin Umar menjelaskan asobanas sair. Kami dulu tertimpa hujan lebat sampai banjir-banjir. Berarti menjamak sholat karena kebutuhan diantaranya karena hujan. Ini boleh. Ya, hujan menjamak sholat, tapi bukan mengkosor loh ya, menjamak. Berarti kalau zuhur asar yo 4, maghrib isya yo 3, 4. Dengan syarat dilakukan di masjid, berjamaah dengan imam. Ya. Kalau imamnya nggak mau, yaudah, nggak ada namanya jamak hujan. Ya. Atau di rumah, makanya imamnya kon ngaji Mas, kon rene bisa apa-apa. Ya, nah. Ya, kalau di rumah nggak ada jamak hujan. Ya, karena hujannya itu menghalangi orang untuk berangkat ke masjid di sholat berikutnya, makanya ada jamak. Ya, makanya ada jamak dan ini dibolehkan. Atau
karena sakit. Boleh menjamak. Ya, jam 11 vaksin. Ya kan, ketemu setengah rolas, adzan zuhur mulai keliengan. Wah, piye wis aku tak sholat wae. Boleh enggak sekaligus dijamak asar? Boleh. 4 rakaat zuhur, kemudian 4 rakaat asar. Enggak bisa berdiri, duduk pun juga silakan. Enggak masalah, karena adanya kebutuhan. Ya. Maka kebutuhan-kebutuhan yang lain menyertai, asalkan itu masih bisa diterima. Contohnya, kondisi macet total. Ya, umpamanya ya mudik, macet total, maju nggak bisa, mundur nggak bisa. Sudah waktunya masuk sholat duhur. Dan ternyata nggak bisa sholat duhur. Kemudian di rest area yang bisa keluar itu sudah masuk waktu asar. Maka silahkan menjamak takhir duhur dan asar di rest area atau di tempat tujuan. Itu boleh, itu dimaklumi. Karena ada posisi-posisi yang seakan-akan itu udzur tapi nggak bisa dimaklumi. Apa? Misalnya apa? Make up jagong, nggak bisa. Nggak bisa. Ya, ya Pak ya. Nggak bisa. Wes make upan ini, wah kan boleh dijamak. Ya, kan boleh juga dilunturkan kemudian bedaan lagi bisa. Ya, jadi itu bagian yang tidak mendapatkan udzur dari syar'i. Tapi bagi saudari-saudari kita muslimat banyak ketika mereka umpamanya mau operasi sesar. Ya kan? Mau operasi sesar. Operasinya umpamanya dilakukan jam 1 dan kemudian selesai jam 3 umpamanya. Ya, maka dia menjamak takdim dulu silahkan. Enggak masalah. Ya. Sampai sini paham? Lah ini karena muslimat sekaligus ya, sekaligus. Ada satu yang harus diperjelas ketika menjamak sholat. Khususnya ketika rekan-rekan muslimat ini dalam posisi selepas selesainya nifas atau haid. Ya, selesainya nifas atau haid. Kalau ternyata sudah suci alias sudah dia menyatakan saya bersih sudah, ini di jam 1 siang. Di jam 1 siang. Berarti otomatis dia punya kewajiban sholat duhur. Paham? Ya. Ada juga mungkin saudari kita yang sucinya jam 16. Ya, berarti masuk waktu sholat apa ini? Bagian sholat apa? Sholat asar. Ya, sholat asar. Ada sebagian, ya, seperti hanya fikih Syafi'i, maka banyak para ustadz-ustadz yang kemudian perempuan kalau sucinya di jam ini, berarti kan jam sholat asar, pada sholat asar bisa dijamak dengan sholat duhur, maka perempuan-perempuan itu harus sholat duhur dan asar. Ini memang fikih Syafi'i seperti itu, Mas. Tapi kan ya kita lebih cenderung ke mayoritas ulama. Kalau memang sucinya di jam 16 alias sore, berarti kan memang di waktu duhur belum bersih, alias masih dalam kondisi haid atau nifas. Berarti ya sudah, dia nggak punya tanggung jawab untuk sholat di waktu itu. Jadi cukup dia tetap mengerjakan sholat asar, tidak perlu sholat duhur. Sampai sini paham? Sekarang intinya, kalau sampai ada saudari kita jam 13 dia bersih, dia sudah bersih dari haidnya, sudah selesai dari nifasnya, kemudian aduh engko wae adose sisan sore. Bisa terjadi? Ya. Ya sekarang ini ya. Dia suci di jam ini. Berarti masih masuk waktu duhur. Tapi kemudian malas-malesan untuk segera mandi besar. Segera toharoh, kemudian dengan alasan, sisan kok ado sore, Mbak, sisan. Ya kan? Otomatis mandinya akhirnya jam 16. Berarti dia ngerasa, oh saya habis mandi baru sholat asar. Penak duhure lo kena. Berarti kalau posisinya semacam ini, harus sholat duhur dan kemudian asar jamak. Makanya jangan kemudian meremehkan. Kalau sudah masuk waktunya di situ cepet gendang,
mandi besar. Ya, jangan diperlambat-lambat. Kenapa? Karena sucinya di waktu ini berarti tanggungan sholatnya sudah masuk di sini. Kalau mandinya ternyata di waktu ini, maka sholat duhur pun harus dikerjakan. Gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Monggo, Mas Tony kalau Mas Tony. Loh, bisa dibantu Mas Afif? Monggo. Ya, terus. Jamak Jogja. Nah. Ya, betul. Bagus sekali. Untuk Solo dan Solo ke Jogja karena sudah keluar dari kota, bahkan jelas sekali Gapuro atau selamat datang dan seterusnya itu ada, kita bisa keluar masuk, maka uruf dari masyarakat itu yang disebut dengan safar. Jadi boleh. Boyolalinya tergantung Boyolali mana. Ya kan? Kalau Boyolalinya Juwangi Mas, safar. Kalau Boyolalinya yo klodran ngono ya enggak safar namanya. Boyolaline Mas Eko sini enggak safar, gagak sifat. Ya. Kalau dari sini ke Pengging belum lah. Itu uruf kita belum. Ya. Tapi kalau sudah gua Jepang, kemudian mana Mas? Simo itu bisa dikategorikan safar. Jadi artinya ini ilmu bagi sopir bis akap. Janti kalau sini janti yang masih apa namanya umbul pelem, umbul itu belum safar. Ya, belum safar. Tapi kalau mungkin ada janti sing arah gendeng-gendeng kuwono Mas. Ada Tulungsan lagi Mas, sudah nanti deket Prambanan itu sudah safar. Ya. Makanya kalau sopir-sopir bis akap itu berarti kan antar kota, antar provinsi. Itu kalau bisa memahami ini baik, mereka bisa sholat ketika waktu-waktu di terminal-terminal, umpamanya Surabaya, Jogja itu jelas safar. Ya, itu mereka bisa sholat, menggabungkan sholat. Jangan seperti yang pernah saya alami, ada salah satu PO bis, kemudian sholat di salah satu tempat rest area makan, kemudian sholatnya dirapel 5 sholat Mas. Waduh, ini fikih sopo gitu Mas. Gimana Mas? Saya ini udah tanya Pak Kiai, boleh sopir itu dapat keringanan. Waduh, enak sekali, fikih mana nih? Emang dulu nggak ada sopir? Dulu juga ada guide, sopir itu juga ada. Monggo Mas Fandi namanya. Ya. Kita yang jadi mempelai nih Pak. Masya Allah, mempelai. Ini ya. 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 Jarang yang waktunya tuh kayak cuma sebentar, biasanya kan pasti kita berat sama jam sholat gitu. Ya. Kalau sebagai tamu, ya mungkin jawabannya udah ada, tapi saya cuma mau masukin. Ya. Sebagai tamu itu ya memang seharusnya dilanjutkan sholat ya. Ya. Tapi saya sebagai mempelainya itu gimana? Sama. Mempelai dan tamu nggak ada bedanya. Ya kan? Jadi sebisa mungkin ya standar-standar saja. Ya kan? Apalagi cowok Mas, make up-nya nggak usah tebel-tebel. Oh, wah yang istri ya nanti disampaikan ya. Atau mungkin pengen solusinya nikahnya pas mempelainya haid Mas. Nah, tapi sampean ngeresulo begini. Aman pas hariannya aman, istri aman, bisa pakai hina, bisa pakai macem-macem, ya kan? Nggak perlu wudhu karena haid. Tapi selepas itu saya nggak nanggung, gerantes silakan. Monggo ada lagi, ini kan? Oke, monggo. Nih ya. Qadha salat ya. Sunnah muakkad boleh diqadha dengan catatan ini tadi rutin sudah istiqomah dikerjakan. Ya. Sebelum sholat wajib, betul. Betul sekali. Ya, karena betul. Kenapa? Karena bicara hukum Mbak ya, itu ada yang tertinggi kan wajib, baru kemudian sunnah. Maka dikerjakan yang wajib dulu, baru yang sunnah. Ya, seperti itu.
Jadi umpamanya pengen mengqadha qobliyah zuhur. Ya kan? Qobliyah zuhur. Sudah biasa dikerjakan. Atau mungkin ya yang paling muakkadah qobliyah zuhur ya. Kemudian dikerjakan habis asar pun juga boleh. Tapi niatnya apa? Qobliyah zuhur qadhaan. Boleh. Kemudian juga ini penting juga, nggak kalah pentingnya ya. Kalau jamak takhir, maka yang didulukan zuhurnya dulu apa asarnya dulu? Jamak takhir. Berarti kan sholatnya di waktu asar. Zuhurnya dulu apa asarnya dulu? Kan? Rukunnya sholat diantaranya tartib. Tartib itu urut, Mas. Ya kan? Berarti mana dulu? Zuhur dulu, baru asar. Kalau isya juga sama. Ya, maghrib dulu, baru isya. Sekarang kalau qadha. Ya, sholat qadha. Contohnya berarti dia belum sholat asar, tapi sudah masuk waktu maghrib. Sholat mana dulu? Lah ini silang pendapat. Ya, kalau qadha, ya, kalau mengacu kepada kaidah tadi harus tertib, berarti sholat apa dulu? Asar dulu dia harus kerjakan 4 rakaat, baru kemudian masuk sholat maghrib. Tapi ada yang berpendapat karena dia kelupaan dan ketiduran, dia harus sholat yang paling dekat dengan waktunya. Berarti sholat apa dulu? Maghrib, baru kemudian asar. Tetapi untuk menengahi semua silang pendapat, dikembalikan saja ke kaidah tadi, Mas, tartib atau urut. Jadi asar dulu, baru kemudian maghrib. Nah, sholat qadha ini lebih luas dibandingkan tadi. Saya sudah nerangkan ngubur jenazah. Ngubur jenazah waktunya tetap terlarang dalam kondisi seperti itu. Jadi kalau ada mayit dikuburkan pelencing habis subuh boleh? Boleh enggak? Boleh. Habis subuh pelencing boleh. Asalkan jangan sampai nerak matahari terbit. Ya, makanya kalau di Saudi biasanya kan habis sholat jenazah kadang langsung dibablasin, enggak apa-apa. Yang penting malah jangan nguburkan ketika sunrise, ya, atau mendekati sunrise itu. Berarti kalau menguburkan jenazah, ya, mendekati waktu maghrib boleh? Enggak boleh. Sisan nanti nunggu gelap malam sekalian. Itu. Jadi waktu-waktu ini untuk penguburan jenazah tetap dihimbau untuk tidak dikerjakan. Beda dengan sholat qadha, bisa menerak waktu-waktu ini. Tapi kalau menguburkan mayat tidak bisa menerak waktu-waktu ini. Demikian ya, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, wa subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.